Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa MTA TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, tadi sebelum mulai sudah dilihat ya, ada video MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dari SMP MTA Gemolong. Tentunya masa MPLS ini adalah sebuah langkah awal gitu ya untuk para siswa ini merencanakan dan juga menyusun nih target apa yang akan ia capai nanti di sekolah. Tentunya masa-masa ini jadi penting gitu ya untuk dipersiapkan oleh sekolah dan juga untuk diikuti oleh para siswa. Dan hari ini kita akan ngobrolin terkait MPLS SMP MTA Gemolong dalam program edukasi dengan tema Bersama Membangun Lingkungan Sekolah yang Ramah Anak. Tentunya untuk lebih lanjut kami akan berbincang ya dengan guru dan juga siswa dari SMP MTA Gemolong. Kita kenalan dulu pemirsa, di samping saya ini ada Khairul Ummu Zakia. Dia adalah Ketua Asrama Putri SMP MTA Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Zakia hadir bersama dengan Askia Mufid. Dia adalah Ketua OSIS SMP MTA Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Askia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semangat hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga ditemani oleh ibu gurunya, ada Ustazah Luciana Wahyuningsih SPD. Beliau adalah pembina OSIS SMP MTA Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lucy, pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini semangat dan sehat. Bismillah. Alhamdulillah semangat dan sehat ya. Hari ini nemenin Zakia dan juga Askia nih untuk kita ngobrol-ngobrol terkait MPLS SMP MTA Gemolong gitu ya, Bu Lucy ya. Tentunya kita juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa bertanya di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, kita ke Bu Lucy dulu nih. Bu Lucy, ini MPLS SMP MTA Gemolong gitu ya. Tentunya ini sudah dilaksanakan setiap tahun ajaran baru gitu ya, Bu Lucy ya. Nah, sebenarnya tujuan dari program MPLS itu apa sih, Bu Lucy? Oke, terima kasih. Kepanjangan MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Iya. Yang otomatis di sasaran tujuannya untuk yang siswa baru kelas 7. Nah, di sana nanti siswa-siswa baru itu dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang mungkin selama 3 tahun mereka akan belajar di situ. Iya. Dikenalkan dengan lingkungannya, kemudian sarana prasarananya, kemudian fasilitas apa toh yang disediakan pihak sekolah untuk saya belajar nanti gitu. Kemudian lingkungannya, sarana prasarana, mungkin warga sekolahnya, bapak ibu gurunya, dan lab-lab yang kami sediakan untuk menunjang belajar mereka. Gitu ya, kenalan dengan sekolahnya gitu ya, prasarananya, lingkungannya, warga sekolahnya gitu ya, dan program-program yang ada di sekolah gitu ya, Bu Lucy ya. Nah, untuk Ustaz dan Ustazah, Bu Guru dan juga Pak Guru yang ada di sana nih, di MPLS biasanya ngapain nih? Perannya apa nih untuk Ibu Guru dan juga Bapak Guru? Iya, untuk perannya itu biasanya kami memang diberi jadwal nih, diberi jadwal untuk ngisi karena kami sistemnya kan ada 2 hari mereka berada di kelas, kemudian diberikan materi MPLS seperti orientasi sekolah, kemudian lingkungan sekolahnya, kemudian visi misi sekolahnya dan sebagainya. Nah, itu masing-masing dari kami memberikan materi tersebut di kelas yang sudah terjadwal. Yaitu kemudian nanti ada mungkin 1 hari yang spesial digunakan untuk outbound. Nah, itu tadi bermain bersama dengan pengurus ASRI OSIS. Kita membuat game yang seru-seruan biar siswa yang baru kelas 7 itu wah
kesan pertamanya, wah nyenengke tenan ya sekolah di sini gitu. Ternyata asik gitu ya. Ya, ternyata asik gitu. Masya Allah. Ini tadi juga ada peran dari teman-teman ya, Bu Lucia, ada peran dari adik-adik yang ada di OSIS dan juga di Asrama Putri gitu. Dan ini juga dilibatkan bersama dengan Bapak Guru dan juga Ibu Guru gitu ya, untuk menyukseskan gitu ya MPLS ini gitu. Nah, untuk pada siswa-siswa baru gitu ya yang masuk ke SMP MTA Gemolong melalui MPLS ini, apa sih nilai-nilai yang pengen ditanamkan gitu dari Pak Guru dan juga Bu Guru yang ada di SMP MTA Gemolong? Ya, untuk nilai-nilai yang kami tanamkan ke anak-anak yaitu bahwa sekolah itu tempat belajar mereka, kemudian suasana nyaman sehingga mereka bisa belajar dengan tenang, belajar dengan enak. Kemudian selain itu ada nilai-nilai akhlak yang memang kami tanamkan ke anak-anak, bagaimana membentuk karakter pribadi yang baik ketika MPLS dan ketika pembelajaran-pembelajaran ke depannya. Kemudian bagaimana menjadi pribadi dan berakhlak yang mulia, akhlakul karimah. Seperti itu yang kami tanamkan ke anak-anak awalnya melalui MPLS dulu, kemudian nanti di pembelajaran selanjutnya. Oke, ada akhlakul karimah, ada juga kepribadian yang baik gitu ya, yang ditanamkan kepada anak-anak nih siswa baru SMP MTA Gemolong gitu. Kita mau ngobrol dengan Askia nih, ketua OSIS-nya SMP MTA Gemolong nih ya, ketua OSIS Putri gitu. Ini kemarin siapa aja yang terlibat dalam panitia nih, Askia? Dari OSIS, ASTRI maupun dari kontribusi dari guru. Kalau dari OSIS berarti semua pengurus OSIS gitu ya? Iya. Kalau pengurus OSIS ini terdiri dari siswa kelas berapa? Siswa kelas 8 dan 9. 8 dan 9. Berapa jumlahnya? Kamu hafal nggak? 24. Oh, 24 ya. Berarti panitianya dari OSIS 24 gitu ya. Iya. Kalau dari ASPI berapa? 36. 36. Dari ASTRI 36. Berarti 24 dan juga 36 gitu ya. Ini tadi untuk kegiatannya apa nih kalau dari OSIS? Kalau dari Bu Guru dan juga Pak Guru kan mengisi materi gitu ya. Nah, kalau dari OSIS nih perannya bagaimana? Mungkin mau mengisi waktu saat guru sedang kayak istirahat atau mungkin pergantian jadwal seperti itu. Terus kita juga ada ice breaking dan sebagainya. Wih, ada ice breaking juga nih. Seru banget nih ya. Nah, untuk kemarin kegiatannya di MPLS apa aja kegiatannya? Ada MOS, ada outbound, dan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita keliling-keliling sekolah mengenalkan adik-adiknya tempat-tempat kayak mungkin Mart, mungkin ruang guru putri, ruang guru putra, mungkin di lab komputer, lab IPA dan sebagainya. Ada MOS ya, masa orientasi sekolah gitu. Nah, ini ngapain nih MOS ini kegiatannya? Mungkin diisi dari guru atau mungkin materi-materi tentang tata tertib dan sebagainya. Oke, gitu ya. Dan teman-teman nih dari OSIS juga turut berperan tadi ya untuk perannya untuk mengisi nanti kalau misalnya materinya sedang kosong gitu ya. Ada juga ice breaking gitu biar adik-adik ini nggak bosen gitu ya. Iya ya. Oke. Nah, untuk tahun ini nih Askia nih ya, kan Askia berarti sudah menjabat jadi OSIS sudah 2 tahun kan? Iya. Di tahun lalu Askia jadi panitia MPLS gak? Iya. Jadi juga ya, jadi panitia MPLS gitu ya. Apa bedanya MPLS tahun ini dan juga tahun kemarin? Mungkin kalau kegiatannya mungkin tidak jauh berbeda, namun yang spesial tahun ini ada peserta didik yang sangat antusias, gitu mungkin yang dulunya seperti ini jadi tambah kerasa atau mungkin seberapa gitu. Oke, berarti untuk kegiatan-kegiatannya relatif sama gitu ya. Ada outbound-nya, ada pengisian materi, ada masa orientasi sekolah gitu juga ya. Dan tahun ini berarti yang bikin beda tuh antusiasme dari adik-adik gitu ya. Gimana antusiasmenya? Adik-adik sangat semangat melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Oke, sangat semangat gitu ya. Nah, outbound-nya nih di mana nih tahun ini? Lapangan di Taman Gemolong. Oh, Taman Gemolong ya. Masya Allah, dekat nih ya berarti ya. Ini ke tamannya gimana nih? Mobilitasnya jalan atau? Jalan. Oh, jalan. Oke, jadi berarti nggak cuma mengenal lingkungan sekolah gitu ya, Bu Lucy ya, tapi mengenal juga lingkungan di sekitar sekolah gitu. Masya Allah, bener nih. Jadi siswa tuh nggak cuma kenal teman-teman yang ada di dalam sekolah, nggak cuma kenal warga sekolah, tapi juga warga di sekitar sekolah gitu ya, Bu Lucy ya. Masya Allah nih, luar biasa gitu ya, dan tentunya ini bermanfaat gitu untuk adik-adik yang sekarang kelas 7 gitu. Nah, untuk di Asrama Putri nih Zakia, ada juga nggak program pengenalan asrama gitu? Iya, alhamdulillah juga ada. Kemarin itu
kegiatannya itu meliputi penyuluhan, berbagai penyuluhan kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan etika, kemudian ada penyuluhan memakai jilbab, itu juga ada. Setelah itu juga ada keliling asrama putri agar santriwati yang baru tahu bagaimana keadaan asrama putri yang ditinggali untuk 3 tahun ke depan. Iya gitu ya, berarti ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan tata tertib pastinya ya, dan juga cara memakai jilbab. Terus ada pengenalan lingkungan asrama gitu ya. Oke, ini dilakukan berapa hari nih kalau di asrama untuk pengenalan asramanya? Kemarin itu sekitar kurang lebih 6-7 hari. 6-7 hari gitu ya, berarti 1 minggu pertama gitu ya adik-adik kelas masuk sekolah gitu. Nah, untuk panitianya siapa aja nih yang jadi panitia untuk pengenalan asrama? Ya, tentu aja yang mengikuti panitia itu semua anggota ASTRI dan juga OSIS juga, dibantu dengan kontribusi ustazah dari ustazah. Oke, ada ustazah gitu ya, ada dari asrama putri, ada juga dari OSIS gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan tadi penyuluhan kesehatan nih, menarik nih. Apa yang dibahas di penyuluhan kesehatan? Penyuluhan kesehatan itu yang kemarin dibahas itu tentang kebersihan kewanitaan. Jadi tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan di asrama, cara menjaga kita sebagai perempuan menjaga kebersihan diri sendiri. Begitu kan sangat penting untuk dijaga di asrama, apalagi siswa baru itu masih awal-awal belajar. Iya, bener banget gitu ya. Yang dulunya mungkin SD gitu ya, tinggal sama orang tua, sekarang asrama gitu. Waduh, ini tentunya harus banyak pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya untuk adik-adik kelas 7 gitu. Bener banget nih. Nah, pematerinya siapa nih? Materinya dari ustazah sendiri. Oh, dari ustazah gitu ya. Oke. Jadi memang untuk ustazah ini memang juga dilibatkan gitu ya, Bu Lucy ya, untuk pemberian materi gitu, untuk terkait materi di acaranya MPLS, ada juga pengenalan asrama juga gitu. Nah, untuk selain di penyuluhan kesehatan nih Bu Lucy ya, untuk ustazahnya, Bu gurunya ngisi materi apa lagi nih untuk pengenalan asrama? Iya. Kemarin ada beberapa materi, yaitu yang pertama itu tadi orientasi sekolah, kemudian ada kemajelisan juga waktu itu, kemudian tata tertib asrama dan sekolah, kemudian visi misi sekolah, sarana prasarananya dan sebagainya. Jadi mungkin nanti proses pembelajarannya seperti ini loh selama 3 tahun di SMP, pulang jam berangkat sekolah jam sekian, pulangnya jam sekian, selama beberapa hari ke depan, seperti itu. Gitu ya, pastinya selalu ada informasi gitu, informasi awal gitu untuk agar adik-adik di kelas 7 ini tahu gitu ya, Bu Lucy ya, gimana sih belajar tata tertibnya ada di SMP MTA Gemolong gitu. Nah, tadi kan juga untuk anak-anak nih ya, kelas 8 dan juga kelas 9 yang gabung di OSIS dan juga asrama putri kan dilibatkan nih, Bu Lucy ya, dalam MPLS, dalam masa pengenalan asrama gitu. Nah, nilai-nilai apa yang ingin guru-guru tanamkan gitu dari Pak Guru dan juga Bu Guru kepada adik-adik di kelas 8 dan kelas 9 ini yang jadi panitia nih, Bu Guru? Iya. Karena anak-anak ini nanti apa istilahnya sebagai contoh untuk adik-adiknya, jadi nilai-nilai yang kami tanamkan ketika menghadapi adik-adiknya yang sopan, yang lemah lembut, kemudian yang memberi contoh lah dengan mungkin perilakunya yang baik, akhlaknya yang baik, dan ketika menyampaikan teguran ke adiknya, karena adiknya kan belum tahu, misal ada sedikit kesalahan yang dilakukan adiknya karena belum tahu, tolong ditegur dengan baik, dengan lemah lembut gitu. Gitu ya, memang ditujukannya untuk jadi contoh gitu ya, Bu Lucy ya. Karena memang kalau misalnya hanya materi gitu, anak-anak pasti kan juga gimana, maksudnya penerapannya itu seperti apa. Nah, ada kakak-kakak kelas di kelas 8 dan kelas 9 yang mengasih contoh gitu. Oh, seperti ini penerapannya gitu ya. Nah, kalau Bu Lucy sendiri nih, menurut Bu Lucy ya, kalau melihat gitu ya Bu Lucy ya, di luar sana, di sekolah lain mungkin ya, ada mungkin banyak kejadian yang sempat viral gitu juga ya Bu Lucy ya, terkait MPLS, masa orientasi sekolah itu biasanya kerap disalahartikan dengan acara ajang senioritas gitu, ajang awal dari bullying gitu. Nah, menurut Bu Lucy ini bagaimana gitu peran sekolah, peran guru juga gitu ya, untuk tentunya mencegah dan juga menghindari gitu ya dari adanya hal-hal seperti itu gitu. Iya, apa ya?
Sebenarnya miris juga kalau melihat dan menyaksikan seperti itu, karena terkadang hal seperti itu tuh akhirnya jadi turun temurun. Iya, betul. Jadi misal dulu ya ini dulu pernah jadi ketika MPLS diperlakukan tidak baik. Suatu saat pun akan tertanam ini aku sok balas dendam atau bagaimana gitu kan nggak baik. Nah apa ya yang kami pesankan ke anak-anak ya itu tadi intinya karena adiknya ini masih baru, masih mau adaptasi, tolong dibantu dengan baik, kemudian diarahkan dengan baik. Dan setiap kali kegiatan insya Allah tetap kami awasi, kami dampingi. Kemudian kalau ada apa ya istilahnya mungkin karena masih anak-anak terkadang agak sedikit menyimpang dikit seperti itu, tetap kami ingatkan. Jadi itu yang selama ini kami lakukan. Jadi selalu ada pembersamaan dari sekolah, ada pembersamaan dari bapak dan juga ibu guru gitu ya terkait gimana berlangsungnya MPLS ini gitu, biar menghindari tadi hal-hal yang mungkin nggak diinginkan gitu ya dari yang mungkin di tempat-tempat lain gitu. Nah ini juga pastinya jadi perhatian dari bapak guru dan juga ibu guru gitu ya Bu Lucy ya. Oke, ini kita akan bahas gitu ya Bu Lucy, Askia dan juga Zakia terkait MPLS di SMP MTA Gemolong. Tapi kita istirahat dulu gitu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program edukasi masih dengan tema bersama membangun lingkungan sekolah yang ramah anak bersama dengan SMP MTA Gemolong gitu ya. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau di WA dan juga SMS di nomor 08112553.000. Ya, kita masih bersama dengan Zakia, Askia dan juga Bu Lucy nih ya dari SMP MTA Gemolong, ngobrolin terkait MPLS. Tadi kita sudah ngobrol gitu ya terkait kegiatannya MPLS, apa tujuannya MPLS gitu ya, dan juga bagaimana perannya guru, siswa yang ada di sana dalam menyukseskan program MPLS gitu. Nah, Zakia nih ya, tadi untuk asrama putri gitu ya, berarti ya tadi juga ada masa pengenalan untuk asrama gitu. Nah, untuk tahun ini untuk di adik-adik kelas di kelas 7 berapa nih siswanya yang ada di asrama? Alhamdulillah tahun ini sekitar ada 150-an santriwati. Itu terbagi di 16 kamar. Satu kamar itu sekitar isinya 8 sampai 10 orang. Oh, 8 sampai 10 orang ya di 16 kamar gitu ya. Nah, untuk pembagiannya ini seperti apa? Apakah dibagi dari teman-teman, dari ASPI atau dari Bu Guru? Tentunya dibagi dari pihak asrama, karena itu nanti diurutkan sesuai dari asal daerah, mungkin asal sekolah juga seperti itu bisa. Jadi awal-awal dengan yang dekat-dekat dulu karena biar mudah adaptasinya. Oke. Jadi nggak yang misalnya dari Solo sama Kalimantan gitu ya? Enggak ya. Berarti dari Solo gabung ke yang dekat-dekat gitu ya. Oke. Nah, Zakia nih ya. Zakia ini kan SMP MTA Gemolong ini pastinya ingin terus berjuang jadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Nah, menurut Zakia nih, gimana perannya dari teman-teman dari pengurus ASPI gitu ya untuk menyukseskan gitu sekolah SMP MTA Gemolong nih biar jadi sekolah yang ramah anak gitu, biar anak-anak teman-teman Zakia juga biar senang gitu sekolah di situ. Apa yang dilakukan teman-teman di asrama putri pengurusnya? Tentunya juga kami punya program dari asrama putri. Kami punya program acara itu seperti kalau setiap bulan Ramadan itu ada semarak Ramadan, ada lomba masak juga, ada lomba persahabatan, ada semarak bulan bahasa. Itu lomba-lomba dan kegiatan seperti itu ditujukan meningkatkan kerjasama, kemudian sikap tolong menolong dan lain sebagainya. Seperti itu juga biar meningkatkan hubungan kedekatan antara teman-teman semua di asrama putri. Selain itu juga dari pengurus ASTRI pun kami juga dituntut untuk
bekerja sama iya, gitu ya. seperti itu juga untuk mencontohkan hal yang baik kepada teman-teman semua. Gitu ya, ada berbagai kegiatan gitu ya untuk ini teman-teman ini bisa semakin akrab, semakin nyaman, semakin betah gitu ya, tinggal di asrama SMP MTA Gemolong gitu. Nah untuk Askia nih ya dari OSIS SMP MTA Gemolong gitu. Nah untuk MPLS kemarin nih gimana persiapannya dengan guru, dengan teman-teman OSIS yang lain juga nih, apa yang dipersiapkan nih? Mungkin dari Untuk pertemuan, mungkin pembahasan-pembahasan yang tentang materi MPLS, kita juga mempersiapkan untuk materi untuk tentang ice breaking atau mungkin apa kita persiapkan tentang lomba, tentang outbound dan lain sebagainya. Gitu ya, dipersiapkan gitu dengan guru-guru, dengan teman-teman juga gitu ya. Kalau dengan guru-guru pastinya ini ya menyamakan bagaimana gitu ya pendapatnya Bu Guru, gimana pendapatnya Bu Lucy juga gitu ya, dan juga guru-guru yang lain terkait acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang ada gitu di program MPLS gitu ya. Tadi kan Zakia sudah sebutin gitu ya, apa sih kegiatan apa aja gitu ya yang bikin SMP MTA Gemolong itu bisa mencapai sekolah yang ramah anak gitu. Nah, menurut Askia nih, kenapa penting gitu ya sekolah tuh, kenapa sih harus jadi sekolah yang nyaman, kenapa harus jadi sekolah yang aman, kenapa harus jadi sekolah yang ramah gitu untuk anak-anak, kenapa pentingnya tuh gimana? Karena sekolah yang ramah anak itu sangat penting untuk perkembangan siswa, dengan harapan siswa dapat mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam proses yang aman dan nyaman. Terlebih sekolah kami juga berbasis Islam yang mengedepankan akhlak dan adab yang sangat selaras dengan program ini juga. Mungkin contohnya seperti menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Gitu ya, dan banyak gitu ya hal-hal baiknya gitu kalau sekolah ini jadi sekolah yang ramah anak gitu ya Askia ya. Oke, ini untuk MPLS ya Bu Lucy ya, gimana nih pelaksanaannya kemarin untuk MPLS-nya nih dari MPLS-MPLS yang sudah berlangsung nih setiap tahun? Alhamdulillah untuk setiap tahun pelaksanaan tidak ada kendala yang sangat berarti. Hanya mungkin ketika kita merancang nanti outbound-nya di lokasi A misal, tiba-tiba lokasi yang kita tuju digunakan untuk event masyarakat yang lain, karena kan itu taman milik umum dan sebagainya. Jadi kita harus alternatif plan pengganti ruangan yang lebih besar seperti itu. Jadi tapi untuk sejauh ini pelaksanaan baik dari panitia, dari anak-anak ASTRI dan OSIS bekerja sama dengan baik sekali. Kemudian tidak pernah istilahnya dan ketika gamenya pun aman gitu, tidak ada yang sampai bagaimana begitu, nggak ada. Jadi alhamdulillah pelaksanaannya sejauh ini sangat lancar sekali dan menyenangkan bagi anak-anak. Lancar, menyenangkan dan juga aman gitu ya untuk pelaksanaannya MPLS tahun ini gitu. Nah untuk siswa baru gitu ya Bu Lucy ya, kelas 7 ini kan tentunya peralihan dari SD ke SMP, apalagi ada sebagian yang asrama gitu. Mungkin ada sebagian yang susah nih adaptasi di asrama. Gimana peran dari guru nih untuk menghadapi siswa yang seperti itu? Iya. Yang istilah mengalami kesusahan dalam beradaptasi, dari sekian ratus anak biasanya hanya beberapa saja hanya beberapa saja. Biasanya yang kami lakukan, kita dekati dulu anaknya. Kita dekati dulu anaknya, kemudian kita cari tahu penyebabnya apa, kok masih nangis misal, masih istilahnya menyendiri gitu dan sebagainya. Nah itu dari anak-anak itu nanti kan mereka mengungkapkan, saya tuh begini loh. Misal tidak nyaman di kamar tersebut. Nah, kita nanti mediasi dengan teman-temannya satu kamar, bagaimana cara kita bekerja sama dengan teman-temannya satu kamar untuk membuat suasana kamar yang sama-sama nyaman, paling tidak membantu si anak ini yang mungkin masih kesulitan untuk memotivasi dia. Kemudian misal dia ada kesulitan dalam hal misalnya entah belum bisa nyuci dengan benar atau
sama-sama teman satu kamar itu membantu, sehingga dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa disayang teman-temannya satu kamar, seperti itu. Iya, tadi ya tentunya tidak hanya guru gitu ya, Bu Lucia, ada pelibatan teman-temannya juga yang ada di asrama, apalagi yang satu kamar gitu, biar si anak ini kalau mungkin masih agak kangen rumah gitu ya, pengen pulang, nangis terus gitu ya. Nah, ini teman-temannya juga punya peran gitu ya untuk bikin dia lebih betah di asrama nih. Oke, tadi kita juga sudah ngobrolin terkait sekolah ramah anak gitu ya. Tentunya ini SMP MTA Gemolong ini kan pastinya juga ingin terus jadi sekolah yang ramah anak gitu ya, Bu Lucia, dan menarik gitu ya untuk anak-anak untuk bisa gabung, bisa sekolah di SMP MTA Gemolong gitu. Menurut Bu Lucy nih, apa sih ciri-ciri utama gitu ya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah anak gitu? Iya, ciri-ciri sekolah ramah anak itu kalau dilihat dari segi bangunannya dulu. Bangunannya tidak harus mewah dan wah, tidak harus super elit dan sebagainya, tidak. Bangunannya yang penting kokoh. Kemudian ketika kita belajar di kelas pun tidak merasa takut dan terancam, waduh atapnya mau runtuh atau apa, itu kan juga nggak enak gitu. Jadi dari segi bangunannya insya Allah kokoh, aman gitu, kemudian aman, nyaman dan bersih. Itu dari segi bangunan. Kemudian dari sarana prasarananya insya Allah memadai lah untuk pembelajaran bagi anak-anak. Kita punya lab internet, lab komputer, ada 3 lab, dan lab IPA dan sebagainya, kemudian ada perpus dan sebagainya. Itu insya Allah nyaman sekali dengan koleksi buku yang banyak sekali. Anak-anak kalau istirahat biasanya seringnya ke situ, pinjem novel. Tempat favorit anak-anak ternyata tadi ya. Itu kemudian bersih, nyaman. Warga sekolah satu dengan yang lain saling sapa. Kami terapkan senyum, sapa, salam. Nah itu bila bertemu dengan teman senyum. Kemudian misal mau meminjam sesuatu bilang dulu, tidak asal comot-comot gitu, enggak. Insya Allah itu yang kami terapkan, dan berupaya semaksimal mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Iya, gitu ya. Tentunya sekolah ramah anak ini perlu ada tadi ya usaha dari warga sekolah juga, perlu tadi usaha dari penghuni sekolahnya. Jadi tidak hanya gurunya tapi juga siswanya. Betul, gitu ya. Tadi untuk bangunannya juga harus aman, fasilitasnya juga harus lengkap, memadai dan juga bersih dan nyaman gitu. Apalagi anak-anak ini sampai betah gitu ya, Bu Lucy ya. Ini Bu Lucy sampai tahu nih tempat ngumpulnya anak-anak tuh kalau istirahat di mana gitu ya, ternyata di perpus gitu, saking nyamannya gitu ya, Masya Allah nih ya. Nah untuk membangun sekolah ramah anak gitu ya dari Zakia nih, pastinya tadi kan untuk kegiatan-kegiatannya ada banyak kegiatan gitu yang dilakukan gitu untuk membangun tadi hubungan antara teman-teman, membangun juga hubungan baik dengan guru, warga sekolah juga gitu ya. Menurut Zakia nih, tantangan apa sih yang bisa muncul atau ada gitu ya kalau sebuah sekolah tuh mau jadi sekolah yang sekolah ramah anak gitu? Baik, biasanya itu teman-teman kan, kita kan di asrama hampir 24 jam bertemu. Kita juga seumuran semuanya. Jadi dalam hubungan pertemanan itu nggak jarang ada yang berantem atau enggak yang cekcok dan sebagainya. Nah kayak gitu. Itu tuh biasanya cara kami menanganinya itu dari Astri dulu mencoba pendekatan sama santriwati yang lain, ditanya kenapa kok nggak cocok sama temannya ini gitu. Iya kenapa kok kayak gitu. Nah kalau memang dari kami tidak mampu, biasanya kami dibantu oleh ustazah. Apalagi dari awal kami masuk asrama, masuk SMP MTA Gemolong itu kami sudah diajarkan nilai-nilai Islam. Jadi pun kami juga sudah tahu, oh ini tuh hal yang tidak benar. Jadi mungkin dari kami sendiri juga bisa membenarkan begitu ya, dan ditangani dulu mungkin apa sih masalahnya gitu ya, kalau ada ribut-ribut gitu ya, berantem apalagi sampai berantem gitu ya. Nah itu tentunya harus diselesaikan gitu ya, Zakia ya, dari di asrama khususnya gitu, dan juga meminta bantuan, meminta pertolongan pada guru gitu ya kalau misalnya memang masalahnya tidak bisa diselesaikan gitu ya, Bu Lucy ya. Oke, ini tentunya tidak hanya peran guru tapi peran siswa ini kembali harus ada gitu ya.
Nah, untuk dari OSIS nih, kegiatan apa yang dilakukan OSIS gitu ya untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan juga menyenangkan nih untuk teman-teman, untuk siswanya dan lain-lain gitu. Mungkin kegiatan yang sudah kita lakukan seperti keliling pagi, atau kan keliling untuk menerapkan ketertiban siswa. Jadi kita ada pengecekan siput, kaos kaki, mungkin ada yang lengannya belum dikancingkan atau mungkin bednya kebalik atau apa, kita bisa menertibkan ulang seperti itu. Jadi kalau kita bertemu, kita keliling, kita bertemu dengan teman, kita saling tegur sapa. Terus kalau ada yang mau niatan untuk melanggar tata tertib, kita ingatkan, kita tegur dengan baik. Oke, tadi ya kata Bu Lucy ada 3S gitu ya, senyum, salam, dan sapa. Ini berarti selalu diterapkan gitu ya, Masya Allah. Ini Bu Lucy berarti siswanya sudah hafal semua nih 3S gitu ya. Dari OSIS apalagi sudah sangat hafal gitu. Dan tadi ada pengecekan gitu ya setiap pagi untuk tata tertib seragamnya gitu ya. Oke, ini kalau dari Askia sendiri nih pesannya gitu ya untuk adik kelas supaya cepat adaptasi, cepat juga nyaman gitu ya di SMP MTA Gemolong, apa nih pesannya, silahkan. Untuk adik yang kelas 7, semoga nyaman di SMP MTA, semoga bisa mengembangkan potensi dirinya di SMP MTA, dan semoga bisa bersekolah dengan baik sama kita hingga lulus, dan semoga adik-adiknya juga bisa mengembangkan dirinya. Yang pasti adik-adiknya juga dapat untuk lebih baik lagi, yang dulunya mungkin belum menjadi yang jadi dirinya mungkin menjadi lebih baik lagi. Oke, gitu ya. Semoga tambah betah gitu ya. Semoga bisa menemukan dirinya gitu ya, menemukan jati dirinya, karena memang SMP ini masa-masanya gitu ya, Bu Lucy ya. Ini pastinya juga tadi si Zakia sempat sebutin sempat ada ribut, cekcok ini gitu ya. Ini berarti wajar gitu ya, Bu Lucy ya. Sangat wajar gitu, dan pastinya ini peran guru dan juga peran teman-teman yang lain ada di situ gitu ya untuk menyelesaikan gitu itu semua gitu. Nah, dari Zakia nih harapannya gitu ya untuk seluruh siswa nih ya untuk bisa saling menjaga, saling menghargai juga hingga akhirnya nanti bisa menimbulkan lingkungan sekolah yang pastinya nyaman dan menyenangkan gitu untuk semua siswa di sekolah. Apa nih harapannya? Baik. Kita sebagai manusia kan juga tentu makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan teman-teman yang lain, entah itu kakak kelas, adik kelas dan sebagainya. Harapan saya itu sebenarnya kita cuma memahami saja teman-teman bagaimana kita menghargai di asrama, tentunya dari berbagai daerah banyak orang, berbagai karakter. Nah di situ kita belajar, bukan belajar untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Memang menyaring teman itu penting, tapi membuat relasi yang besar itu juga penting juga untuk teman-teman semua. Jadi harapan saya lebih menjaga, memahami tidak semuanya orang itu bisa memahami diri kita. Jadi kita memahami orang lain juga begitu. Kemudian kita juga menerapkan sopan santun, adab, dan nilai-nilai Islam yang lainnya yang diajarkan oleh guru dan seluruh ustazah di asrama. Masya Allah gitu ya. Tadi teman-teman yang beda, teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang mungkin gak sama gitu ya, ini tujuannya tidak untuk dijauhi gitu ya, Zakia ya. Masya Allah, ini malah dirangkul gitu ya. Dengan perbedaan ini malah kita bisa jadi tahu gitu ya, teman-teman di sana yang rumahnya di sana, tinggalnya di sana, ini seperti apa gitu ya. Ini juga bisa belajar memahami juga ya, gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih Bu Lucy ya, siswa-siswinya gitu. Masya Allah, luar biasa nih. Pastinya ada peran dari guru gitu ya, selalu ada peran dari guru untuk mengajarkan, menanamkan gitu ya nilai-nilai yang baik gitu. Nah dari Bu Lucy juga, ini kan Bu Lucy juga guru BK gitu ya, Bu Lucy ya. Gimana nih peran dari BK untuk siswanya, tentunya biar bisa, siswanya Masya Allah luar biasa nih Bu Lucy hari ini, Zakia dan juga Askia, untuk penanaman nilai-nilainya dan juga untuk public speakingnya juga sudah bagus, Masya Allah luar biasa nih. Gimana sih, apa sih peran BK di sana nih Bu Lucy? Apa ya sebenarnya bukan di slogan apa ya, kalau dulu itu kan konotasinya BK itu kan polisi sekolah gitu. Iya benar, kayak nyeremin gitu Bu Lucy. Loh, senyum dia. Ya, tapi apa ya, alhamdulillah kami berlima sebenarnya, kami guru BK di sana berlima, dan kami sangat-sangat apa ya, kadang bercanda dengan anak-anak. Intinya ketika bertemu dengan anak, ketika mungkin ngajar di kelas, karena kami juga ada kesempatan untuk masuk kelas juga, ya
dari hati lah. Menerima anak, kemudian bergaul dengan anak itu dari hati. Masya Allah. Jadi dari hati itu akan mengalir, kami anggap ini anak-anak saya. Kemudian karena jauh dari orang tua ya, orang tua mereka di sekolah dan di asrama ya ustadzah dan guru, bapak gurunya, kan gitu. Jadi mengalir begitu saja, asal segala sesuatu dilakukan dari hati, itu insya Allah semuanya mulus. Jadi yang dulu ketika kalau masuk ruang BK pasti begini. Iya. Sekarang enggak sah? Sekarang enggak. Malah kadang istirahat gitu, dolan ke ruang BK gitu. Curhat ke BK gitu ya. Terkadang ngalor ngidul ngetan kulon obrolannya enggak terlalu ini juga, tapi mereka nyaman gitu. Nyaman dan akrab gitu ya sama guru BK gitu. Terakhirnya Bu Lucy, silahkan harapannya tentunya ya untuk siswa kelas 7, siswa baru yang baru masuk ini untuk bisa gabung gitu ya, semakin juga ikut kontribusi juga dalam menciptakan sekolah yang ramah anak, silahkan. Iya, harapan kami untuk siswa yang kelas 7 sekolah yang basicnya asrama atau boarding itu dinikmati saja. Jadi dinikmati, enjoy, jangan dipikir susah pisah dari orang tua. Kemudian mungkin ada konflik sedikit dengan beberapa teman karena itu wajar ya. Itu bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan baik. Yang penting mereka mau membuka hati untuk menikmati bahwa sekarang saya itu sekolah di asrama. Itu dinikmati dulu, kemudian harapan yang lain karena suasana di sekolah dan di asrama itu sudah kondusif. Dipertahankan. Jadi anak-anak yang kelas 7 ikut menciptakan suasana yang kondusif. Jadi yang sudah tercipta dengan kondusif jangan sampai dirusak, mungkin dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian mungkin malah memprovokatif dan sebagainya, itu harapan kami tidak. Jadi yang sudah ada, yang sudah kondusif kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu ya. Nikmati setiap prosesnya. Betul, gitu nikmati ya, setiap prosesnya. Mungkin sekarang agak setengah hati di asrama, tapi insya Allah ini pasti nantinya juga hasilnya akan baik gitu ya Bu Lucy ya. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk ngobrolnya hari ini. Terima kasih ya Askia, terima kasih juga Zakia sudah ngobrol-ngobrol gitu ya terkait gimana nih keseruan yang ada di SMP MTA Gemolong gitu. Tentunya semoga Zakia, Askia dan juga Bu Lucy sehat selalu. Semoga tentunya selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan nih untuk mungkin kita bisa ketemu lagi gitu ya. Insya Allah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program edukasi hari ini, tentunya terus saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.